Aku siap menikah. Aku tidak bisa menikah. Kontrak itu 120 juta. Aku siap menikah denganmu. Tapi aku tidak siap menikah denganmu. Apa? Karena kau sudah menolakku untuk kontrak 120 juta. Aku siap kehilangan kontrak itu. Abi, aku tidak mau uang itu. Aku dapat proyek ini karena kau. Kau yang mengatakan padaku kalau aku harus mengerjakan proyek itu, Abi. Apa kau sudah lupa dengan kata-katamu? Kalau aku mendapat kontrak itu, aku harus mengacuhkan dunia ini, kan? Sekarang aku mendapatkan kontrak itu, Abi. Kau dengarkan aku bicara apa? Abi, dengar aku. Apa kau tahu, Tanu? Aku tidak percaya padamu. Bahkan aku juga tidak. Aku tidak percaya kau berani menolak kakakku hanya untuk nilai kontrak. Alia, aku sama sekali tidak tahu kalau Abi ingin menikah denganku secepat ini. Abi, aku minta maaf. Aku harus bagaimana lagi? Katakan padaku. Lihat, aku merobek kontraknya. Aku tidak ingin menjadi top model. Bagaimana? Kau sendiri kan yang mau melihatku menjadi top model papan atas. Sekarang aku punya kesempatan itu. Aku melakukan apa yang kau minta, bahkan hari ini. Aku siap melakukan apapun yang kau inginkan. Aku siap menikah denganmu. Aku akan menikah denganmu. Abi, aku serius. Bagus sekali, Abi. Ini salah kalau dia suka menghasilkan uang. Tapi ini benar kalau kau suka menghasilkan uang. Abi, dia mencintaimu. Ini hanya perlu menunggu 1 tahun lagi. Oh iya, kebiasaanku aku lupa. Kalau kau tidak bisa menunggu sampai 1 tahun. Untuk itu, kau harus bisa meyakinkan nenek dan memintanya untuk menunggu. Benar kan? Abi, aku tahu kau tidak bisa mengendalikan kemarahanmu. Kau bisa saja melakukan hal bodoh saat kau marah. Tapi pikirkan lagi, Tanu ambisius. Siapa yang membantunya mencapai impiannya? Ini tidak adil, Abi. Seseorang masih bisa melupakan mimpi saat masih di tahap awal. Tapi mimpi itu akan jadi nyata, jadi akan susah melupakan mimpi itu. Jadi kau tidak bisa melakukan ini pada Tanu. Karena Alia, ini... aku butuh waktu untuk memikirkannya. Bulbul, ini makan siangmu. Tidak usah, aku mau kerja. Aku tidak mau makan siang. Ibu sedang tidak sehat, bagaimana bisa aku kerja? Nanti dokumen penting akan kuberikan pada Purap dan pulang. Kalau kau harus bekerja, pergi saja. Aku yang menjaga ibu. Kakak, bagiku keluarga jauh lebih penting. Pekerjaan bisa nanti. Setelah kejadian kemarin, kalau aku pergi kerja, kau akan mengubah rumah menjadi rumah sakit. Aku akan kembali setelah memberikan dokumennya. Kakak, aku akan telepon dan mencari tahu apa Purap ada di kantor. Halo? Halo Bi, ini Bulbul. Halo Bulbul, bagaimana kabarmu? Kabarku baik. Maksudku, apa bos ada di kantor, Bi? Aku harus memberikan dokumen untuk rapat hari ini. Tidak, bos sedang tidak ada di kantor. Dia sedang ada di rumah. Dia akan pergi rapat dari rumahnya nanti. Oke, aku akan mengantar dokumennya ke rumahnya. Oke, dah. Dah. Purap tidak ada di kantor. Aku harus ke rumahnya untuk mengantar dokumennya. Dengar. Jangan beritahu dia apa yang terjadi di sini. Dia akan khawatir tanpa alasan.
Abi? Apa yang akhirnya kau putuskan? Terima kasih, Alia. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Soalnya nenek tidak... Abi, nenek akan baik-baik saja. Hanya setahun. Setelah setahun, kontrak Tanu sudah selesai dan kau bisa. Ayo Abi, Tanu pantas mendapatkannya. Lalu kau akan menikah dengannya. Iya, tapi... Hei, Purap! Kau sampai tepat waktu. Bagus. Kalian berdua adalah penasehatku. Jadi aku akan tanya pada kalian berdua. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menunggu Tanu atau... Menurutku, Abi, kau harus menunggu orang yang kau sayangi. Bagaimana dengan nenek? Jangan khawatir, nenek akan memilihkan seseorang untukmu. Tolak saja. Lalu tolak juga wanita kedua yang dia pilihkan. 1 tahun akan segera berlalu, Abi. Dan nenek tidak akan lagi mendorongmu ke altar pernikahan. Santai saja. Lalu bagaimana kalau nenek ingin bertemu dengan wanita pilihanku? Itu sederhana. Katakan saja pada nenek wanitamu bertemu dengan orang lain. Nenek tidak akan masuk ke seluk-beluknya. Dia tidak akan bertanya banyak. Santai saja. Ya, benar juga. Mungkin aku harus melakukan itu. Oh ya, ngomong-ngomong. Aku rasa kalian bisa ngobrol berdua. Aku pergi dulu ya. Alia, apa kau bicara pada Abi? Tentang Abi? Tentang kau dan aku, Alia. Tentang apa lagi? Oh iya, tentang itu. Sebenarnya nenek sedang tidak sehat. Jadi pernikahan kita akan ditunda. Setelah nenek sembuh, aku akan bicara pada Abi tentang pernikahannya. Oke? Ngomong-ngomong, kemana malam ini? Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Atau makan malam romantis? Bagaimana? Alia, aku ada pekerjaan. Nenek, kenapa duduk di sini? Ayo ke tempat tidur. Tidak, nenek bosan di sana. Mana gadis yang akan kau kenalkan padaku? Nenek, dia tidak akan datang, Nek. Sebaiknya lupakan dia saja, Nek. Aku juga akan melupakannya. Apa kalian bertengkar? Kenapa kau akan melupakannya? Apa maksudnya? Apa dia bertemu orang lain? Iya, Nenek. Dia bertemu dengan orang lain. Abi, makanya aku bilang orang-orang di lingkunganmu tidak baik. Wanitanya juga. Mereka itu hanya menginginkan uang, itu saja. Mereka tidak peduli pada suami mereka, hanya mementingkan pekerjaan. Tapi jangan khawatir, aku akan menemukan wanita baik untukmu. Jangan melihatku seperti itu, Abi. Aku tahu kalau kau tidak suka dengan perjodohan. Tapi ini adalah cara terbaik untuk menemukan pasangan hidup yang baik. Seperti kakekmu dan aku. Begitu juga dengan orang tuamu. Begitulah mereka bertemu. Perjodohan itu bisa membuatmu bahagia. Coba pikirkan, 2 orang asing bertemu. Mereka mulai mengenal satu sama lain hari demi hari. Dan itu menarik. Sedikit demi sedikit kau akan jatuh cinta. Dan kemudian menjadi ikatan yang kuat sebelum kau menyadarinya. Nenek harap kau mengerti maksudku. Iya, Nenek. Aku mengerti, Nek. Jadi aku sudah memutuskan aku siap untuk dijodohkan. Dan aku akan menikah dengan wanita pilihan Nenek. Aku akan menikahkanmu dengan wanita yang sangat baik. Kita harus mencarikan pria yang baik untuk Pragya, supaya dia bahagia. Tapi, bukankah pertunangannya dibatalkan dan Pragya sudah menyetujui untuk menikah dengan pria pilihan kita? Maaf kalau aku bilang seperti ini, tapi kau mungkin tidak bisa menemukan pasangan yang bagus. Tapi, tolong jangan tersinggung. Maksudku, kalau pernikahan seorang wanita dibatalkan sekali, kau akan sulit menemukan pasangan yang bagus untuknya.
Lagi pula, entah Pragya akan menemukan pria yang lebih tua atau duda dengan anak dua. Apa kau mau kalau seandainya Pragya menemukan pria seperti itu? Aku minta jaga perkataanmu. Kenapa Pragya tidak akan menemukan pasangan yang bagus? Dengar Daljit, semakin cepat kau menerima jodohnya, tentunya akan lebih baik untuk Pragya. Dalam kasus seperti ini, aku telah melihat keluarga dengan waktu yang terbuang sia-sia. Wanita seperti itu tidak akan pernah menikah. Katakan padaku, Preto, kenapa hari ini kau mengatakan hal yang tidak-tidak kepadaku? Permisi, aku akan telepon dulu. Halo? Aku harap kau ingat pernah menunjukkan grafik seorang wanita yang cocok dengan grafik cucuku. Aku ingin bertemu dengannya. Baiklah, tapi aku sedang bersama orang lain sekarang. Ada gadis yang pernikahannya dibatalkan, dan aku sedang membicarakannya sekarang. Oh tidak. Baiklah, kau bisa bicara padanya dulu. Dia pasti butuh nasihatmu ya. Baiklah. Abi sayang, aku akan menemukan seseorang untukmu yang akan jadi pasangan ideal dan juga cocok dengan grafik lahirmu. Dia akan selalu ada di sampingmu. Alia, apa yang kau lakukan? Iya, ini aku. Kau memikirkan aku kan? Tapi kau terkejut melihatku. Kenapa tiba-tiba kau... Aku ingin bicara padamu. Pertama, aku pikir kita akan keluar dan berbicara secara pribadi. Tapi aku akan mengatur ruangan ini. Kita punya banyak kenangan di sini, kan? Alia, aku banyak pekerjaan. Santai, duduk saja. Oh iya, tadi aku ke toko perhiasan. Aku memilih beberapa cincin pertunangan yang mau aku tunjukkan. Sekarang ayo, jadilah anak baik dan tunjukkan padaku. Ayo, santai saja. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Pintunya terbuka. Hentikan. Kenapa kau tidak mengerti? Kau tahu kalau aku ini... Kenapa kau tidak mengerti? Kalau semuanya akan terjadi atas kehendakku. Kita akan bertunangan, lalu menikah. Purap, dengarkan aku. Apa kau tahu bagaimana aku menghabiskan setahun terakhirku ini? Purap, aku tidak bisa hidup tanpamu bahkan sebentar saja. Kau sudah berjanji pada kakakku kan? Kalau kau akan menikah denganku setelah aku kembali, iya kan? Itu juga yang keluarga kita inginkan, Purap. Purap sayang, kau tahu kan aku merindukanmu? Kau tahu kan aku merindukanmu setiap saat. Aku ingin kita menikah. Purap, aku sangat merindukanmu. Hentikan, Alia. Apa kau sudah gila? Beraninya kau melakukan ini padaku. Kau pikir aku mencintaimu? Atau kau pikir aku akan mati tanpamu? Atau kau pikir aku tiba-tiba punya ide ini untuk menikah? Kau pikir begitu? Kau salah besar, Purap. Kalau kau berpikir begitu, kau salah. Aku tidak mencintaimu ataupun membutuhkanmu. Kau adalah obsesiku. Aku ingin menikah denganmu. Apapun yang terjadi. Aku tidak percaya kau ingin menyingkirkan aku untuk orang lain. Kau milikku. Itu saja. Bagaimana kau bisa berpikir kalau kau bisa menyingkirkan aku, Alia, demi wanita biasa? Ini belum selesai, Purap. Kau menunjuknya sebagai karyawan karena kau pikir dia akan melakukan pekerjaannya. Dan setelahnya, kau bisa melakukan apapun padanya. Karyawanmu akan berpikir kalau kau bekerja. Ngomong-ngomong, kau membayarnya untuk apa? Untuk pekerjaannya atau untuk... Diam, Alia! Jangan berani-beraninya kau mengatakan hal lain. Kau berani melakukan ini? Beraninya kau menamparku. Beraninya kau sudah menamparku.
Aku akan menghukummu, Pura. Dan kau tidak akan pernah lagi bisa memegang tangannya. Kau tidak tahu berurusan dengan siapa. Aku adiknya Abi. Abi jadi bintang terkenal karena semangatnya. Dan aku juga akan menghancurkanmu dengan obsesiku. Sekarang ambisi dalam hidupku adalah bukan mencintai atau menikah denganmu. Aku akan menghancurkanmu. Tunggu dan lihat saja, Tuan Purap. Aku akan menghancurkanmu. Kita akan belok kanan. Ayah selalu bilang kalau kita harus selalu memilih jalan yang benar dalam hidup kita. Tidak, sekarang kita akan belok kiri. Karena ayah selalu ambil jalur kiri. Ayo. Ke kanan. Tidak, Ayo kiri. ke kanan. Tidak, Kanan, kiri. ayo. Kita akan belok kiri. Hei, sudah. Ada apa? Apa kalian tersesat? Kami kehilangan ayah kami. Apa? Kalian kehilangan ayah kalian? Jangan khawatir, kami akan menemukannya. Baiklah, aku tidak akan menolong kalian. Katakan saja di mana terakhir kalian melihat ayah kalian. Kenapa kami harus memberitahu Bibi kalau kami melihat ayah kami di taman sebelah kuil? Tolong jangan tersinggung ya dengan apa yang dia katakan. Dia memang begitu. Dia bilang tidak mau memberitahu. Tapi akhirnya dia memberitahu juga. Benarkah? Apa aku mengatakan padanya kalau ayah gampang ketakutan? Kalau dia tidak beli sesuatu untuk ibu, ibu akan marah. Kami tidak bilang apa-apa. Ibu bilang kami tidak boleh bicara pada orang asing. Tapi Bibi, aku lapar. Kalau kau lapar, kau harus bilang sendiri tentang dirimu. Aku tidak akan mengatakan kalau aku juga lapar. Sebentar, kalian tinggal di mana? Di rumah kami. Katakan padaku nama kalian siapa? Jika kau ingin tahu nama kami, tolong belikan kami sesuatu untuk dimakan dulu. Jadi kalian ingin makan ya? Apa kalian ingin panipuri? Apa? Kau kehilangan Banti dan Babli? Aku tidak kehilangan mereka. Mereka tepat di belakangku. Tapi aku tidak tahu di mana mereka. Kenapa kau tidak tahu di mana mereka? Mereka pasti diculik. Apa kau tidak tahu? Anak orang kaya itu mudah diculik. Seharusnya kau tahu itu. Ada masalah apa, Bibi? Kau teriak pada siapa? Aku bicara pada Raj. Dia mengajak anak-anaknya keluar, tapi mereka diculik. Diculik? Penculikan? Apa yang kau katakan? Jadi Banti dan Babli diculik? Halo? Ya, Raj? Aku akan langsung telepon polisi. Kau tunggu di sana. Kau di mana? Aku di luar kuil Bar Rajeswar Mahadev. Aku segera ke sana. Baiklah. Siapa yang menculik mereka? Bibi, kau mau? Ini lezat sekali. Tidak, terima kasih. Iya, aku yang makan ya. Apa kau tidak tanya padaku? Sudah, jangan makan lagi. Kita kan harus cari ayah. Aku punya ide, bagaimana kalau kita ke tempat kalian terakhir melihat ayah kalian? Itu ide bagus. Ayo. Taksi! Hei, kenapa kau memanggil taksi? Kenapa kau memanggil taksi? Aku tidak bisa berjalan setelah banyak makan paripuni tadi. Ayo naik taksi saja. Tapi kita mau kemana? Nanti aku kasih tahu. Hei, tunggu dulu. Hati-hati ya. Hei kau! Berhenti, minggir. Anak-anak ayo keluar. Ayah, ayah kemana saja? Kau terlihat baik. Bagaimana bisa kau menculik anak-anakku?
Kau sudah salah paham. Aku bisa mengerti kalau kau sangat khawatir. Oh, aku tahu dari penampilanmu. Kau pasti penculik kelas atas. Tidak, kau salah. Aku mencoba berusaha membawa mereka padamu. Dengan taksi ini, aku melihat sendiri kalau kau bicara pada mereka. Dengar, aku benar-benar... Cukup. Aku mengerti benar orang-orang sepertimu. Pertama kau mencoba menipu mereka, lalu kau menculiknya. Lalu temanmu memanggil orang tua mereka. Dan kemudian kalian akan meminta uang tebusan yang besar. Hanya karena aku tidak mengatakan apapun padamu, kau tidak bisa berkata seenaknya. Sejauh ini aku hanya bicara. Dan sekarang aku akan melaporkan pada polisi. Kalau kau mau lapor polisi, silahkan saja. Aku juga akan lapor kalau kau tidak menjaga anak-anakmu dengan baik. Apa kau tahu mereka berjalan sendirian di jalanan? Mereka sudah mencarimu. Mereka juga kelaparan. Apapun bisa terjadi. Mereka bisa saja kecelakaan. Bagaimana kalau ada yang menculik mereka? Siapa yang akan bertanggung jawab? Jika kau mengulangi kesalahan ini lagi, maka aku akan lapor polisi. Hei! Ayo, tadi kalian pergi kemana? Hah? Ayah sudah bilang tetaplah bersama ayah. Iya, tunggu sebentar, Pak. Sebentar lagi aku sampai. Aku akan bicara dengan Raja dan memberitahu kondisinya. Ada apa ini? Aku minta maaf. Kau tidak melihat ada orang? Maafkan aku, Pak. Ada wanita tiba-tiba lewat di depan mobil.